Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatu mi tahiyatil Islam, tahiyatu mi ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all precious be to Allah, the King of the King, the Lord of this universe, the Master of the day after, He has not partnered. Peace and salutation be with our prophets, our noble character, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has guided us from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa dengan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang bertema kejujuran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata kejujuran memang sudah sering kali terdengar di telinga kita. Namun, apakah kalian tahu apa itu kejujuran? Ya, kejujuran adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan realita atau kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita semua untuk berperilaku dan berkata jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sayangnya teman-teman, saat ini kejujuran sangat disepelekan, bahkan dusta pun merajalela di mana-mana. Padahal konsekuensi dari dusta sangatlah besar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innal munafiquna thalatha, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Yang artinya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia diberi amanat, dia berkhianat. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang berdusta atau berbohong, ia termasuk dari salah satu ciri-ciri orang munafik. Wa innal munafiquna fit darqil asfali minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkanlah jika di dunia ini semua orang berperilaku jujur, pasti dunia ini akan tenang, tentram, dan damai. Namun, bayangkanlah jika di dunia ini tidak ada orang yang berperilaku jujur, pasti dunia ini akan hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sejak dari kecil beliau telah berkata dan berperilaku jujur. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti uswatun hasanah kita untuk selalu berkata dan berperilaku jujur. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang jujur pasti akan lebih dipercaya oleh orang lain. Sedangkan orang yang seringkali berdusta atau berbohong, ia akan sulit dipercaya oleh orang lain, sekalipun ia berkata jujur dalam suatu hal. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang penuntut ilmu yang kehabisan perbekalan di tengah perjalanannya? Kalau belum pernah mendengarnya, insya Allah saya akan membawakan cerita tersebut. Jadi, pada suatu masa, ada seorang penuntut ilmu yang kehabisan perbekalan di tengah perjalanannya. Lalu, ia menemukan sebuah sungai yang sangat jernih. Kemudian diminumnya air sungai tersebut. Dan saat ia meminum air sungai tersebut, ia menemukan sebuah apel yang sangat matang dan besar. Lalu, ia makan apel tersebut. Namun, saat sampai pada lahapan yang kedua, sang pemuda ketakutan karena ia tidak tahu siapa pemilik apel tersebut. Dan akhirnya ia pun berniat untuk mencari siapa sang pemilik apel tersebut. Masya Allah, coba kalian bayangkan, di zaman ini, apakah masih ada orang yang sejujur pemuda ini? Pastilah tidak ada orang yang sejujur pemuda ini. Singkat cerita, akhirnya sang pemilik apel pun bertemu dengan si pemuda. Ternyata sang pemilik apel tidak memaafkannya begitu saja. Dia memberikan syarat kepada sang pemuda. Dan ia berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu sebelum kamu mau menikahi anakku yang buta, tuli, dan bisu." Lalu sang pemuda pun menerima persyaratan tersebut demi halalnya makanan yang telah ia makan. Masya Allah, coba kalian bayangkan
Di zaman ini, apakah ada orang yang mau mendapatkan pasangan yang buta, tuli, dan bisu hanya karena ia memakan apa yang bukan haknya? Pastilah tidak ada orang yang mau mendapatkan pasangan yang seperti ini. Tapi alangkah kaget sang pemuda ketika menemui calon istri yang memiliki paras yang sangat menawan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sang mertua. Akhirnya sang mertua pun menuturkan, anakku buta bukan buta yang sebenarnya, namun anakku buta dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilihatnya. Dan anakku juga bukan tuli yang sebenarnya, namun ia tuli dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didengarnya. Dan anakku juga bukan bisu yang sebenarnya, namun anakku bisu dari apa yang dilarang Allah untuk dikatakannya. Masya Allah, ternyata buah dari kejujuran itu sangat manis ya kawan. Tapi, tahukah kalian siapa sang pemuda yang ada dalam cerita tersebut? Ya, beliau adalah ayahanda dari imam besar yang sampai saat ini ilmunya masih mengalir. Beliau adalah ayahanda dari Imam Syafi'i. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kesuksesan atau hasil yang manis di kemudian hari, maka marilah kita mengikuti uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, untuk selalu berkata dan berperilaku jujur. Jangan pernah berbohong ataupun berdusta. Insya Allah dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberkahi kita dan memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya beberapa pantun nih. Kalau puasa perut kempes, dulu nulis pakai bulu. Kalau ingin hidup sukses, jujurlah terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini berkah dan membawa manfaat untuk bersama. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza fastaghfiruhu li wa lakum. Uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.